Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama dari rumah kita masing-masing. Kita bersyukur di tengah masa-masa yang sulit, kita boleh semakin menghayati arti dan makna bergereja. Saya, Bapak Ibu, jemaat sekalian, kita adalah gereja Tuhan. Dan biarlah ini boleh terus berlangsung tanpa mengurangi ruh persekutuan yang mesti tetap ada di dalam kebersamaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika keselamatan adalah sebuah anugerah, maka adakah upah atau masih bolehkah kita berharap ada upah di dalam Tuhan? Sebuah pertanyaan yang menggelitik. Namun, baiklah kita persiapkan hati kita memasuki ibadah pada hari ini. Kita mau bersyukur dan menyembah Tuhan. Karena bukankah setidaknya ada berkat yang sudah kita terima, berkat rohani, keselamatan, maupun berkat jasmani, sehingga kita bisa beribadah bersama hari ini. Karena itu marilah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 2, Hai mari sembah, kita ungkapkan syukur sembah kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita masyurkan keagungannya. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Jemaat sekalian, yang menjadi ayat pembuka hari ini diambil dari Roma 6 ayat 22 sampai dengan 23 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Seorang anak kecil berumur 8 tahun harus hidup bersama ibunya setelah ayahnya meninggal dunia. Hidup tanpa sosok ayah menjadikan anak ini seorang pemberontak dan melakukan kenakalan yang tidak wajar. Hingga suatu saat, ia bersama teman-temannya berencana mendatangi sebuah KKR untuk mengganggu jalannya KKR dan mengolok-olok pendeta yang sedang berkhotbah. Siapa sangka anak ini dalam sebuah khotbah pendeta yang akan dia olok-olok justru disapa Tuhan dan hatinya tersentuh sehingga dia bertobat. Anak ini kemudian menjadi pendeta dan dalam hidupnya ia merasakan berkat sebagai anak yang hilang. Seorang yang bernama Robert Robinson kemudian menuliskan sebuah lagu yang berjudul Come Thou Fount, Datanglah ya Sumber Rahmat. Jemaat sekalian, bukankah kita juga adalah manusia berdosa? Kita adalah anak-anak yang hilang, yang Tuhan selamatkan. Karena itu marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 240A ayat 1 dan 2, Datanglah ya Sumber Rahmat.
kita harapkan kita sampai ke negeri yang Tuhan janjikan. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba mina yang sesat, untuk membela diriku di pikunya salib berat. Kita adalah domba yang binal, namun Yesus mau mencari dan menyelamatkan kita. Jemaat sekalian, marilah kita tunduk dalam penyesalan dan kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Kami ini adalah domba-domba yang lemah, namun kami seringkali lupa dan merasa diri kami kuat. Kami lari ya Tuhan meninggalkan Engkau. Kami merasa lebih tinggi, kami merasa lebih mampu, dan bahkan kami merasa mampu melakukan segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu atas kekuatan kami. Pergi mencari jalan sendiri, lupa diri, dan merasa tinggi dari Sang Ilahi. Ampuni kami, bahkan kami lebih dari menuntut upah. Kami seringkali merasa sebagai Tuan, dan Engkaulah pelayan kami. Seringkali ketika kami melakukan pelayanan, seringkali ketika kami memberikan persembahan, seringkali ketika kami melakukan hal-hal yang kami anggap baik, kami berhak menuntut upah dari Engkau. Kami berhak meminta kesetiaan-Mu sebagai Allah yang seharusnya menjadi Raja kami, namun kami menuntut Engkau untuk melakukan apa yang kami kehendaki. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang sebagai domba-domba yang bebal, namun merasa lebih kuat, lebih berkuasa dari Sang Gembala. Dan saat ini ketika kami menyadari betapa kami seperti domba-domba yang hilang, seperti anak yang hilang, yang Engkau cari, yang Engkau selamatkan. Biarlah kami menyadari sungguh-sungguh arti pengorbanan-Mu, arti kasih-Mu, sehingga kami Bapa boleh menyadari dan terus berserah kepada pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami, dan tolong terus kami untuk boleh mengingat akan kasih-Mu dan keberadaan diri kami. Amin. Mari kita mengharapkan Allah, biarlah kiranya Dia masih mau mampir, menyapa kita, dan mendengarkan doa-doa kita. Kidung Jemaat 26 ayat 1 sampai dengan 2, mampirlah dengar doaku. Tuhan, dengar doaku. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Bait yang keempat, Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku.
Tuhan, dengarlah doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan kita yang diambil dari Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai dengan ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kita yang berdosa sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Suatu pelanggaran atau kesalahan besar dihapus dengan cuma-cuma. Seandainya kita sungguh-sungguh menyadari betapa besar kasih Tuhan terhadap kita, maka kita benar-benar sungguh-sungguh mendapatkan kebahagiaan yang tidak terkira. Karena itu marilah kita siapkan hati kita minta Roh Kudus bekerja membukakan mata hati kita akan kasih karunia Tuhan yang sungguh besar. Dan kita nyatakan betapa kita berbahagia karena Yesus kepunyaan kita. Kidung Jemaat 392, Kiku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait yang ketiga. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat Tuhan, silakan duduk dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh datang kepadamu. Dan Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kami masih diberikan satu kesempatan untuk menyembah Engkau, untuk kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu, Tuhan tolong semua yang melayani, bahkan jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah online ini. Jaga hati kami Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bicara bagi kami Yesus. Bicara bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan melihat firman Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayat 42, demikian firman Tuhan.
Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Biarlah hari ini walaupun kita masih harus tetap beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya betul-betul berharap Bapak Ibu jemaat Tuhan ini tidak mengurangi sukacita kita. Tuhan terus menolong kita supaya bisa mengikuti ibadah online ini dengan hati yang benar-benar dipusatkan kepada Tuhan. Saudaraku, saya tidak tahu berapa banyak kita yang mulai berhitung. Kita sekarang sudah berada di minggu terakhir di bulan Juni. Ya, berarti kita sudah ada di setengah tahun 2020, kurang 2 hari lagi saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita melewati masa-masa yang berat. 3,5 bulan kita harus beribadah di rumah, kita harus bekerja di rumah, bahkan anak-anak kita pun harus belajar dari rumah. Dan ini pastinya tidak terlalu mudah untuk kita jalankan. Dan mungkin juga ada di antara kita yang sudah mulai berkata, aduh capek juga ya, bosan juga ya. Kok sudah sekian lama ini sampai kapan? Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, saya mau bilang satu hal pada pagi hari ini. Mari kita mau sedikit berpikir, ada banyak hal sebenarnya yang indah yang Tuhan lakukan di masa-masa yang sulit ini. Dan alangkah lebih indah jika di minggu ini kita boleh mengingat kembali pertolongan Tuhan kepada kita setengah tahun ini. Ada banyak pengalaman yang Tuhan izinkan kita alami. Mungkin itu suka dan duka. Bisa juga hal-hal yang luar biasa. Atau mungkin ada yang merasa, oh rutin sekali Ibu, sangat rutin apa yang saya jalankan. Hal-hal yang biasa saja terulang kembali. Oh saudara, dalam semua pengalaman itu, apakah kita dapat merasakan kehadiran Tuhan? Atau yang ada 3,5 bulan ini kita ngeluh. Mungkin setengah bulan pertama kita masih merasa biasa. Mulai masuk ke bulan kedua, waduh mulai berat. Lalu sampai 3 bulan. Lalu sekarang sudah ada di bulan Juni, akhir bulan Juni. Kita mulai bertanya, sampai kapan? Rasanya berat. Rasanya saya sulit sekali melihat kehadiran Tuhan di bulan-bulan ini. Oh saudara, pertanyaan bagi kita. Tatkala kita melewati semua itu dan kita bisa tenang sebentar, kita boleh lihat kembali bagaimana Tuhan menolong kita, memberkati kita 3 bulan lebih dalam masa-masa yang sulit ini. Berapa banyak kesaksian yang bisa kita ceritakan kepada orang lain? Berapa banyak hal-hal yang baik yang kita bisa ngomong kepada tetangga kita? Kita bisa ngomong kepada keluarga besar kita. Oh ternyata saya baru melihat, saya baru sadar di tengah-tengah bulan-bulan yang sulit ini tetap ada Tuhan di sana. Atau yang ada kita tidak beda. Orang ngeluh, kita juga ngeluh. Orang marah,
kita juga marah. Orang mulai bertanya kepada Tuhan, ini sampai kapan? Lalu kita juga bertanya kepada Tuhan, ya sampai kapan? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tatkala kita melihat perikop pembacaan firman Tuhan tadi, dan kalau bukan saja kita lihat ayat 40 sampai 42, tapi kita melihat keseluruhan dari pasal 10 Injil Matius tadi, maka saudara akan menemukan satu hal yang luar biasa di sana. Matius mencatat dalam pasal 10 itu bagaimana pemanggilan 12 murid yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara, ini bukan cuma sekedar panggilan biasa, tapi panggilan yang disertai dengan tugas pelayanan. Oh saudara, kita mulai bertanya, begitu kan? Sudah panggil dan disertai bukan karena cuma terima berkat saja, tapi disertai dengan satu tugas, yaitu tugas pelayanan atau membawa kabar baik. Ya, kabar baiknya apa? Dicatat di situ, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, memberitakan kasih Kristus, memberitakan pengampunan dan anugerah. Dan saudara, ini bukan tugas yang mudah. Saudara membaca dengan teliti apa yang dicatat oleh Matius. Ini tugas yang sulit. Dan Tuhan Yesus langsung mengatakan itu. Mereka akan menghadapi pengkhianatan, pemberontakan, bahkan penganiayaan. Yang harusnya akan diperhadapkan kepada para murid. Tatkala mereka dipanggil untuk menjalankan tugas itu. Dan saudara, dicatat juga oleh Matius bahwa tidak selalu waktu mereka datang memberitakan kabar itu, orang bisa menerima mereka dengan baik. Oh, kadang-kala mereka ditolak, kadang-kala mereka tidak diterima. Dan dalam kondisi seperti itu, lalu kita melihat tema kita hari ini, saudara. Oh, berbeda sekali. Tatkala Tuhan memanggil murid, lalu menjelaskan tugas, lalu menjelaskan lagi nanti apa yang akan diperhadapkan kepada mereka. Lalu kita melihat tema kita hari ini, upah di dalam Tuhan. Saudara, upah seperti apa? Upah penolakan, upah penganiayaan atau apa? Saudara, waktu melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata tentang upah, upah ialah uang atau barang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, atau yang lazim kita sebut gaji. Saudara, itu upah. Dan pada pagi hari ini kita akan berpikir upah apa yang kita pertanyakan kepada Tuhan tatkala kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Tatkala kita melihat apa yang dialami oleh para murid. Mungkin kita mulai bertanya, dalam kondisi seperti ini ada begitu banyak hal yang sulit. Dan saya diminta untuk melakukan tanggung jawab yang rasanya berat. Upah seperti apa yang Tuhan janjikan buat saya? Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, upah di sini bukan dalam bentuk materi. Lalu kita mulai tanya, kalau bukan materi, jadi upah seperti apa? Dan saya sangat membutuhkan itu dalam kondisi seperti ini. Saudara, lihat janji Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Ada terlalu banyak hal yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Saudara, mari kita lihat. Ada penyertaan Tuhan di sana. Saudara mungkin bilang, oh saya nggak butuh itu, yang sekarang saya butuh pekerjaan, saya butuh gaji karena saya butuh membiayai keluarga saya. Saudara, jujur, apakah kita cuma butuh itu tanpa adanya penyertaan Tuhan? Saudara, ini satu hal yang indah dalam perjalanan hidup kita. Apapun yang kita lakukan, ada penyertaan Tuhan di sana. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Itu upah yang Tuhan berikan kepada kita.
Bahkan sampai kita dalam lembah kekelaman sekalipun, ada penyertaan Tuhan di sana. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita ragu? Tatkala kita sadar betul, Tuhan menyertai saya. Upah apa lagi yang Tuhan berikan kepada kita? Selain penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Siapa di antara kita yang berani berkata, oh saya sanggup Ibu Maria memelihara hidup saya dan keluarga saya. Saudara, mari ingat. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kalau kita bisa ada sampai dengan pagi hari ini, kita bisa ada sampai di pertengahan tahun ini, karena ada pemeliharaan Tuhan. Kita bisa melewati 3 bulan lebih dengan begitu sulitnya, karena ada pemeliharaan Tuhan di sana. Dan itu juga janji Tuhan kepada para murid. Tatkala orang menyambut mereka, sama dengan orang menyambut Tuhan. Tatkala orang mungkin menghina mereka, itu sama dengan orang menghina Tuhan. Oh saudara, ini luar biasa sekali. Ini satu penghiburan kepada kita. Supaya kita tidak gampang tawar hati, kita tidak gampang kecewa, kita tidak gampang hanya melihat kepada ujian-ujian yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi mari lihat, ada pemeliharaan Tuhan di sana. Saudara, ada banyak kita yang sulit pastinya. Dalam melewati 3 bulan lebih ini, ada banyak saudara kita mungkin yang terpapar dengan COVID. Ada banyak saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Ada anak-anak yang mungkin terancam tidak bisa sekolah karena sulit kondisi orang tua. Mari pagi hari ini kita kembali ingat, oh Tuhan, saya tidak sendiri. Ini janji-Mu dan saya pegang janji-Mu. Engkau menyertai saya, Engkau memelihara saya. Saudara, bukan cuma itu. Bukan cuma penyertaan Tuhan, bukan cuma pemeliharaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang sesuai dengan waktu Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu adik-adik, kita sulit melihat pertolongan Tuhan karena kita selalu pakai waktu kita. Kita mau kalau hari ini kita susah, oh Tuhan hari ini juga Engkau harus tolong saya. Engkau harus lepaskan saya dari pergumulan ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan satu hal yang sederhana. Tatkala kita memaksakan kehendak kita supaya Tuhan menolong kita sesuai dengan waktu kita, jangan lupa ada masalah baru dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang sombong rohani. Kita akan lupa bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Hidup kita ini diatur oleh Tuhan dengan begitu indah. Saudara, ini satu hal yang seharusnya menjadi pemikiran kita. Dalam kondisi apapun, mari kita ingat, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di sana. Dalam apapun yang kita rencanakan dalam hidup kita, seharusnya kita lihat, oh ya, mari libatkan Tuhan. Mari libatkan Tuhan dan lihat bagaimana Tuhan bekerja menolong kita. Saudara, menjadi PR bagi kita saat ini. Masih layakkah kita mempertanyakan tentang upah? Masih layakkah kita tuntut itu dari Tuhan saat ini? Tatkala kita ingat bahwa kita hidup sampai dengan pagi hari ini, waktu kita menyembah Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan, itu karena penyertaan Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat mengerti kondisi Bapak Ibu adik-adik sekalian dalam masa-masa yang sulit ini. Wajar saja kita mempertanyakan, oh Tuhan, bagaimana hidup saya ke depan? Tapi saudara, mari kembali saya ingatkan,
kita bisa hidup sampai dengan minggu terakhir di bulan Juni ini. Apakah itu masih membuat kita ragu akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Akan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Mari saudara, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan ini hidup saya serahkan kepadamu. Saya tidak mau tuntut macam-macam dari Engkau. Karena saya percaya betul, Engkau Allah lebih tahu yang terbaik yang akan Kau berikan kepada saya. Dan saya berserah untuk itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup saya. Dan tolong saya supaya saya mampu bilang saat ini, itu cukup bagiku dan keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita ambil saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita satukan hati kita. Kita akan membawa beberapa pokok doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, sekali lagi kami datang kepadamu. Tuhan, kami sadar betul bahwa hanya Engkau yang paling mengerti perasaan, pikiran, dan kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Ya Allah, hamba datang bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing saat ini. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami. Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh melewati sekian bulan sampai di pertengahan tahun ini. Dan begitu banyak pergumulan khususnya dampak dari COVID-19 ini. Oh Yesus, kuatkanlah anak-anak-Mu untuk tetap percaya akan pertolongan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami datang Tuhan membawa gereja kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk curahan berkat-Mu. Terima kasih untuk hikmat-Mu. Terima kasih untuk sekian anak-anak yang tetap setia melayani. Terima kasih untuk rekan-rekan rohaniawan, rekan majelis, bahkan semua pengurus komisi aktivis Pokja yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang terus mendukung, menolong, membantu, mempersembahkan untuk bisa membantu orang-orang yang sulit. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami berdoa Tuhan untuk persiapan gereja kami. Kalau Tuhan buka jalan, Tuhan kasih kesempatan dan kami bisa beribadah di gedung gereja. Tuhan tolonglah supaya semua bisa dipersiapkan dengan baik. Kami boleh mengikuti aturan yang ada. Jemaat juga boleh mengerti tatkala harus mungkin dibatasi jumlah yang hadir. Tuhan tolonglah berikan hikmat kepada rekan-rekan majelis yang mengatur semuanya ini. Kami sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan ya Bapa. Engkau melindungi jemaat-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah dari hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami.
Tuhan, Engkau mengerti pergumulan pemerintah kami. Kami menyerahkan gugus tugas COVID-19. Tuhan tahu kerja keras mereka. Ya Yesus, kami terus berdoa daerah-daerah yang masih disebut zona merah. Tuhan tolonglah pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat setempat supaya juga bisa mengerti dan bisa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Tuhan, kasihani pemerintah kami, kasihani tim medis kami, kasihani keamanan kami yang terus bekerja. Tuhan berkati mereka. Ada banyak sekali tim medis kami yang sudah menjadi korban Tuhan. Tuhan tolong kasihani keluarga-keluarga mereka. Bapa di surga, saat ini juga kami datang kepadamu berdoa untuk jemaat kami yang dalam pergumulan khusus, yang bergumul dengan sakit penyakit sampai saat ini. Tuhan, lawat satu persatu, kami tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau tolonglah Tuhan. Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan. Engkau tolong keluarga yang merawat, mendampingi, berikan kasih yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih. Orang-orang tua kami dalam usia yang lanjut, dalam kondisi yang sulit, Tuhan juga berkati, Tuhan berikan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang melayani dalam ibadah pagi ini. Di media center Tuhan berikan hikmat, Tuhan membalas cinta kasih, Tuhan memberkati mereka. Biarlah apa yang sudah kami lakukan ya Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh-sungguh menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kuatkan kami, berikan kami iman yang cukup untuk tidak pernah memaksakan kehendak kami kepada Tuhan. Tapi kami belajar percaya apa yang Tuhan lakukan itu yang baik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Karena itu kita bisa mempersiapkan amplop persembahan kita. Umat dapat memberikan persembahan dengan menaruh persembahan di dalam sebuah wadah dan mengumpulkannya dari minggu ke minggu untuk diserahkan pada saat kita kembali beribadah di gedung gereja. Persembahan juga dapat dikirim ke gereja lewat transfer bank, QRIS, atau cara lainnya. Dan mohon jemaat untuk melihat warta jemaat perihal informasi nomor rekening dan pewartaan persembahan setiap minggunya. Yang mendasari nats persembahan hari ini diambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihannya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 403 ayat yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, yang diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itulah kami sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah terus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan di dalam seluruh pergumulan hidup kami. Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami ya Bapa,
di dalam segala aktivitas dan pergumulan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan senantiasa memberkati kami dengan kesehatan. Berkat-berkat yang tak terhingga yang Tuhan berikan di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mengembalikan kepadamu ya Bapa sebagai ungkapan syukur kami, tanda terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan mau terima, mau sucikan, mau kuduskan ya Bapa, agar persembahan ini sebagai duba yang harum, duba yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, mau sucikan ya Bapa, agar gereja-Mu di sini dapat mempergunakannya untuk memperluas kerajaan serta melayani sesama. Terima kasih ya Bapa. Inilah persembahan kami yang kami persembahkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada janji penyertaan Tuhan di dalam hidup anak-anaknya yang dikasihaninya. Tentu saja saat ini kita belum sampai tujuan. Kita saat ini dalam perjalanan di dunia yang penuh dosa. Namun ingatlah, kita bukan tinggal di dalam dunia ini selamanya. Kita dalam perjalanan menuju kemuliaan. Tentu saja dalam perjalanan kemuliaan ada kesulitan, ada masalah. Namun ingatlah, Tuhan selalu menyertai perjalanan kita. Karena itu biarlah Kidung Jemaat 400 ayat yang kedua dan keempat menjadi lagu yang mengiring kehidupan kita ke depan, sebuah perjalanan menuju kemuliaan untuk lebih dekat pada Tuhan. Kudaki jalan mulia. Jemaat Tuhan yang kekasih, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.